Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Rizky Amelia dengan nomor NIM 2009448 dari Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan perdagangan internasional. Nah, seperti apa sih kegiatan perdagangan internasional itu? Nah, di antara kalian pasti kan ada yang pernah membeli barang lewat online shop. Kadang-kadang online shop tersebut menjual barang-barang yang diproduksi di luar negeri. Nah, oleh karena itu mereka harus membeli barang-barangnya terlebih dahulu, baru kemudian dikirimkan ke rumah kalian sesuai pesanan. Nah, proses tersebut sebenarnya sudah termasuk ke dalam kegiatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini sendiri memiliki beberapa kebijakan, yaitu kebijakan di bidang ekspor dan impor. Nah, sekarang kita masuk di bagian impor. Nah, sebelumnya impor itu apa sih? Ya, impor itu kebalikan dari ekspor. Dalam kasus impor barang, barangnya itu dibuat di luar negeri. Jadi, barangnya bukan berasal dari negeri kita. Ada beberapa kebijakan yang diterapkan dalam kaitannya dengan impor. Secara garis besar, kebijakan-kebijakan ini dilakukan untuk melindungi perusahaan dalam negeri. Nah, di sini saya akan membahas salah satu kebijakan di bidang impor, yaitu kuota. Nah, kalian pasti sudah pernah mendengar dengan istilah kuota. Nah, pasti istilah kuota yang paling sering didengar, yaitu kuota internet habis. Nah, kalau kuota dalam impor itu, konteksnya adalah kuota yang dimaksud adalah jumlah total suatu barang yang bisa diimpor dalam suatu periode tertentu. Nah, misalnya nih, Amerika Serikat. Amerika Serikat membatasi impor keju. Nah, maka hanya perusahaan-perusahaan dagang tertentu yang diizinkan untuk mengimpor keju. Masing-masing diberikan jatah untuk mengimpor keju sejumlah tertentu di setiap tahunnya. Tidak boleh melebihi jumlah maksimal yang telah ditetapkan. Besarnya kuota untuk setiap perusahaan didasarkan pada jumlah keju yang diimpor pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kuota itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada unilateral kuota, yaitu penentuan kuota secara sepihak. Pihak di sini artinya besar kecilnya kuota ditetapkan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan negara lain. Misalnya, pada tahun 2020 Indonesia menetapkan kebijakan kuota sebesar 1000. Maka itu sudah menjadi keputusan Indonesia tanpa persetujuan negara lain. Yang kedua adalah bilateral kuota, yaitu penentuan kuota menurut perjanjian antara dua negara atau lebih. Yang ketiga ada tarif kuota, yaitu pemerintah mengizinkan pemasukan barang ke dalam negeri dengan jumlah tertentu dengan tarif yang diturunkan selama jangka waktu tertentu. Yang terakhir ada mixing kuota, yaitu campuran dari ketiga macam kuota tersebut, di mana pemerintah mengizinkan barang atau komoditas tertentu masuk dan dalam jumlah tertentu melalui suatu perizinan dengan negara mitra dagang dalam jangka waktu tertentu. Nah, apa sih dampaknya? Dampak dari pemberlakuan kuota antara lain adalah harga barang impor akan naik dan permintaan konsumsi terhadap barang tersebut di pasar domestik akan turun, sehingga produksi barang yang sama di dalam negeri akan meningkat. Kebijakan perdagangan internasional yang selanjutnya adalah devaluasi. Nah, apa sih devaluasi itu? Devaluasi adalah bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi nilai mata uang lokal negara terhadap nilai mata uang asing. Secara jelasnya, pengertian devaluasi adalah situasi di mana mata uang lokal memiliki harga yang semakin murah secara internasional. Akibat dari devaluasi ini sangat berpengaruh pada perekonomian suatu negara, terutama dalam kegiatan perdagangan internasional. Terjadinya devaluasi tentu karena ada beberapa tujuan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama itu untuk meningkatkan pemakaian produksi dalam negeri.
Dengan meningkatkan pemakaian dalam negeri, maka barang impor akan lebih mahal dibanding dengan barang lokal. Tujuan yang kedua yaitu untuk meningkatkan dan menekan jumlah impor, sehingga diharapkan mampu memperbaiki balance of payment negara. Kesetimbangan balance of payment, maka kurs mata uang asing menjadi lebih stabil. Nah, apa sih penyebab terjadinya devaluasi? Penyebab terjadinya devaluasi yaitu aktivitas impor yang tinggi tanpa diimbangi ekspor yang tinggi seperti bahan dasar, elektronik, maupun kebutuhan yang lainnya. Penyebab yang kedua yaitu kegiatan ekspor yang hanya pada biota makanan dan laut saja. Selain kedua penyebab tersebut, ada penyebab lainnya yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Semakin tingginya tingkat pengangguran, maka akan semakin cepat terjadinya devaluasi. Nah, setelah kita mengetahui pengertian devaluasi, penyebab dan tujuannya, devaluasi juga ternyata berdampak pada ekspor dan impor perekonomian negara. Dampak devaluasi yang pertama yaitu bertambahnya volume ekspor. Ketika nilai mata uang lokal rendah di dunia internasional, maka harga barang lokal pun dirasa murah oleh negara asing, sehingga akan mendorong permintaan barang oleh masyarakat luar negeri. Permintaan yang semakin banyak, tentu volume ekspor barang pun akan semakin bertambah juga. Dampak yang kedua adalah berkurangnya volume impor. Terjadinya devaluasi akan menyebabkan harga barang di luar negeri semakin mahal, sehingga masyarakat akan sulit dan terbebani untuk membelinya, sehingga mulai bertahap akan mengubah pola pikir dan membeli barang-barang dalam negeri. Volume impor akan semakin berkurang. Dampak yang terakhir adalah meningkatnya devisa. Ketika terjadinya keseimbangan antara ekspor dan impor, atau bahkan ekspor lebih tinggi dibanding impor, maka negara akan sangat diuntungkan. Perdagangan internasional yang berjalan dapat meningkatkan sehingga cadangan devisa dalam negara pun akan semakin meningkat pula. Adanya cadangan devisa ini bermanfaat untuk mengembangkan dan mendirikan suatu perusahaan. Nah, dengan mendirikan suatu perusahaan akan menyerap tenaga kerja. Lapangan pekerja terbuka lebar dan membantu mengurangi pengangguran di negara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.